Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Fitayil Zanila Kabupaten dan Marta. Di sini kami akan mengajak teman-teman untuk menyaksikan sebuah video pembahasan tentang strategi mengembangkan madrasah sehat. selamat menyaksikan. Sebelum melihat video ini, jangan lupa untuk subscribe ya. Oke, selamat menyaksikan. Pertama adalah mengenai hakikat mengembangkan madrasah yang sehat. Nah, bagi lembaga pendidikan, khususnya madrasah, menciptakan madrasah sehat sesungguhnya adalah suatu keharusan. Mengapa? Karena Islam adalah agama yang sangat menganjurkan kesehatan. Seperti yang sudah kita ketahui mengenai dalilnya, yaitu an-nadhafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian daripada iman. Nah, oleh sebab itu, maka kebersihan juga merupakan cerminan bagi kehidupan kita sehari-hari. Jadi yang melatar belakangi sekolah madrasah sehat ini adalah kesehatan merupakan syarat yang utama agar proses belajar mengajar dapat mencapai hasil yang maksimal. Oleh karena itu, peningkatan status kesehatan seseorang sangat mendukung agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Dan selanjutnya ada pun tujuan tentang mengembangkan madrasah sehat. Di sini memiliki ada 8 tujuan. Yang pertama yaitu memiliki pengetahuan tentang isu kesehatan. Dan kedua, memiliki nilai dan sikap positif terhadap prinsip hidup sehat. Dan ketiga, memiliki keterampilan dalam pemeliharaan, pertolongan dan perawatan kesehatan. Dan memiliki kebiasaan hidup sehat dan menularkan perilaku hidup sehat. Dan kelima, tumbuh kembang secara harmonis. Dan keenam, menerapkan prinsip-prinsip pencegahan penyakit. Dan ketujuh, memiliki daya tanggal terhadap pengaruh buruk dari luar. Dan terakhir, yaitu memiliki kesegaran jasmani dan kesehatan yang optimal. Selanjutnya, fungsi mengembangkan madrasah sehat. Madrasah sehat berfungsi sebagai fungsi konservasi dan fungsi inovasi. Nah, apa sih fungsi konservasi itu? Nah, fungsi konservasi berarti madrasah harus memelihara dan mensosialisasikan serta membudayakan nilai dan budaya yang baik. Salah satunya adalah melalui kebersihan. Nah, sedangkan fungsi inovasi berarti bahwa madrasah harus meningkatkan yang terdepan dalam menginisiasi hal-hal yang baik, terutama di dalamnya adalah dalam hal kebersihan dan dalam hal kesehatan. Nah, adapun manfaat madrasah sehat yang pertama yaitu membuat lingkungan madrasah enak dan nyaman untuk dilihat, menjauhkan peserta didik dari berbagai penyakit, membuat kegiatan belajar mengajar lebih nyaman dan luasa, mendorong semangat belajar peserta didik, dan kualitas udara di lingkungan madrasah menjadi bersih. Adapun landasan hukum dalam mengembangkan madrasah sehat yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Persatuan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 63 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, Nomor 81 Tahun 2014, UKS dan M atau Usaha Kesehatan Sekolah atau Madrasah. Di sini ada 7 poin. Yang pertama, lingkungan sekolah atau madrasah yang sehat. Yang kedua, lingkungan sehat dan pembinaannya. Yang ketiga, air bersih. Yang keempat, pembuangan kotoran manusia atau toilet. Yang kelima, pembuangan air limbah. Yang keenam, pembuangan sampah. Dan yang ketujuh, pencemaran lingkungan. Selanjutnya yaitu kriteria dan ciri-ciri mengembangkan madrasah sehat. Kriteria dalam mengembangkan madrasah sehat ini terbagi dalam 6 bagian. Di antaranya yaitu yang pertama, lingkungan bersih dan nyaman. Madrasah yang sehat tentu saja harus memiliki lingkungan yang bersih dan nyaman.
Beberapa lingkungan tersebut adalah halaman sekolah, ruang kelas, kantin sekolah, tempat parkir, dan berbagai sudut sekolah lainnya. Yang kedua yaitu pendidikan olahraga. Pendidikan jasmani atau pendidikan olahraga ini muatan dari mata pelajaran yang tidak sekedar bagaimana menjaga kebugaran jasmani dan berbagai macam olahraga saja, melainkan juga pentingnya menjaga kesehatan. Yang ketiga yaitu kantin sehat. Dengan keberadaan kantin sehat ini, kesehatan peserta didik akan lebih terjamin karena siswa tidak lagi membeli jajanan pada pedagang liar yang tidak jelas menjamin kesehatan makanan tersebut. Yang keempat yaitu ruang kelas memadai. Ruang kelas yang memadai adalah ruang kelas yang menjamin kenyamanan belajar peserta didiknya. Kenyamanan tersebut bisa berupa kenyamanan belajar karena ruangan yang bersih, ruangan yang pertukaran udaranya bagus, dan ruangan yang sesuai standar kenyamanan. Yang kelima yaitu sumber air bersih. Madrasah yang sehat adalah madrasah yang selalu menjamin ketersediaan air bersih di dalamnya. Air bersih ini harus selalu tersedia di toilet untuk memudahkan peserta didik ketika sedang buang air kecil maupun buang air besar. 6 yaitu sarana pendukung kebersihan. Berbagai sarana pendukung kebersihan antara lain memiliki banyak tempat sampah, alat-alat kebersihan, bank sampah, dan berbagai poster tentang pentingnya menjaga kebersihan madrasah. Ciri-ciri dalam mengembangkan madrasah sehat ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu lingkungan madrasah yang bebas dari zat kimia yang berbahaya seperti debu, air keras, spiritus, bensin, asam sulfat, dan zat kimia yang membahayakan lainnya. Yang kedua yaitu lingkungan madrasah yang bebas dari material bangunan yang berbahaya seperti asbes, kaca retak, penggunaan karpet yang menutupi kelas secara keseluruhan. Ciri selanjutnya yaitu lingkungan di dalam kelas yang baik, contohnya penerangan yang memadai, sistem pengaturan suhu udara yang baik, dan ventilasi yang memadai. Ciri yang selanjutnya yaitu kegiatan kebersihan dan perawatan kelas atau madrasah berkelanjutan dan berkesinambungan, contohnya bebas polusi, rokok, tersedianya air bersih. Dan ciri yang terakhir yaitu sekolah bebas dari makanan dan minuman yang dijual atau dijajankan di kantin sekolah yang dianggap sehat, padahal mengandung berbagai bahan dan zat kimia yang dapat merusak kesehatan siswa. Yang selanjutnya adalah memonitoring dan evaluasi mengembangkan madrasah sehat. Yang pertama, menetapkan kebijakan yang mendukung kegiatan UKS tersebut. Yang kedua, memfasilitasi gerakan masyarakat, sekolah, maupun kampanye kesehatan yang mendukung pelaksanaan UKS. Yang ketiga, melaksanakan komunikasi informasi dan edukasi tentang UKS. Yang keempat, meningkatkan akses terhadap media, KIE, dan buku-buku terhadap materi kesehatan. Yang kelima, memonitor, mengendalikan, mengelola agar penjaringan kesehatan terlaksana dengan baik. Yang keenam, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian faktor dan lingkungan terpadu. Yang ketujuh, menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir, mengembangkan metode promosi kesehatan di sekolah yang mendukung adanya UKS tersebut. Alur monitoring pengembangan madrasah sehat itu yang pertama diikuti oleh tim pembina gerakan madrasah sehat tingkat provinsi, dan yang kedua yaitu tim pembina gerakan madrasah sehat tingkat kabupaten atau kota, dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu tim pembina gerakan madrasah sehat tingkat RA, MI, MTS, dan MA. Adapun alur evaluasi mengembangkan madrasah sehat ini yang pertama itu diduduki oleh tim pembina gerakan madrasah sehat tingkat provinsi, dan yang kedua tim pembina gerakan sehat tingkat kabupaten kota, dan yang ketiga yaitu tim pembina gerakan madrasah sehat tingkat RA, RI, MTS, dan MA yang bekerja sama dengan Pemkes, Yankes, dan guru serta melingkupi peserta didik, lingkungan, sarana, dan prasarana. Selanjutnya yaitu jenis-jenis trias UKS. Jenis-jenis trias UKS atau 3 program UKS ini dalam pembinaan dan pengembangan UKS meliputi yang pertama pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan ini merupakan bagian dari keseluruhan upaya kesehatan yang menitik beratkan pada upaya untuk meningkatkan perilaku hidup yang sehat. Yang kedua yaitu pelayanan kesehatan.
Kesehatan ini merupakan kondisi umum dari seseorang dalam semua aspek, merupakan tingkat efisiensi, fungsional, atau metabolisme manusia. Yang ketiga yaitu pembinaan lingkungan kehidupan madrasah sehat. Lingkungan fisik misalnya menjaga kebersihan kelas dan halaman sekolah, memperhatikan pengaturan pencahayaan, ruangan, tempat duduk, dan papan tulis. Mengenai faktor yang mempengaruhi pengembangan madrasah sehat. Yang pertama mengenai faktor pendukung. Faktor pendukung ini dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Nah, faktor internalnya yang pertama tingginya kesadaran dari masing-masing warga sekolah untuk menciptakan hidup sehat di lingkungan sekolah yang baik. Yang kedua, tersedianya sarana dan prasarana yang lengkap dan yang memadai menunjang kegiatan UKS itu. Yang kedua, tadi itu faktor eksternal. Yang pertama, adanya peran serta dari masyarakat, yakni orang tua peserta didik yang mau ikut andil dan peran serta dalam kegiatan UKS, seperti ikut sertanya dalam kegiatan pembinaan lingkungan sekolah atau lingkungan kesehatan. Adapun faktor penghambatnya yaitu terkendalanya biaya yang kurang memadai dari sekolah. Nah, sehingga untuk mengelola terkadang tersendat karena minimnya biaya yang ada. Jadi itulah faktor penghambatnya dari pelaksanaan mengembangkan madrasah yang sehat. Hambatan utama yang paling terkait dalam upaya meningkatkan program UKS. Yang pertama, pemahaman dan penerapan program UKS yang belum memadai. Yang kedua, kolaborasi antara pihak-pihak yang terkait itu belum optimal. Yang ketiga, belum adanya visi yang jelas tentang apa yang dapat dicapai dengan program UKS dan tidak ada kemampuan untuk membuat perencanaan dan strategis untuk mencapai visi misi tersebut. Selanjutnya yaitu masalah dan solusinya dalam mengembangkan madrasah sehat. Masalah yang pertama yaitu lingkungan madrasah yang kotor. Solusi dari lingkungan yang kotor ini haruslah ditindaklanjuti agar terwujudnya madrasah efektif yang sehat, baik jasmani maupun rohani, karena kebersihan itu sebagian dari iman. Kebersihan lingkungan ini haruslah didukung oleh alat-alat kebersihan yang memadai dan kegiatan yang bertujuan untuk membersihkan lingkungan madrasah seperti kegiatan jumsih, tong sampah yang jumlahnya cukup, dan aturan atau sanksi bagi orang yang tidak melakukan piket dan membuang sampah sembarangan. Masalah mengembangkan madrasah sehat. Yang pertama, permasalahan mendasar dalam pembinaan dan pengembangan UKS. Yang pertama meliputi perilaku hidup bersih dan sehat belum mencapai tingkat yang diharapkan. Pun upaya penanganannya, yang pertama harus adanya visi yang jelas dan terencana ya. Yang kedua, strategi mendasar perkuat advokasi dan sosialisasi sumber daya. Yang ketiga, capacity building atau pemberdaya tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan. Yang keempat, akselerasi program UKS meliputi yang pertama pemantapan dan pengembangan program UKS, yang kedua memperluas jangkauan dan peningkatan kualitasnya. Dapat disimpulkan bahwa madrasah sehat ini dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana sebuah lembaga pendidikan ini mampu menciptakan suatu kondisi yang bersih, aman, dan nyaman. Semua strategi dan usaha menciptakan madrasah yang sehat ini bisa dijadikan sebagai sebuah gerakan yang disebut GEMES atau Gerakan Madrasah Sehat yang sesuai dengan program Kementerian Agama yang berhubungan langsung dengan usaha kesehatan madrasah dengan cara mengadakan UKS, hidup sehat dengan mengadakan jamban serta air bersih dan meningkatkan keterampilan siswa yang mampu melindungi dari asap rokok dan obat-obatan terlarang. Terima kasih sudah menonton video ini ya. Semoga